Coba bayangin deh, kalau agen AI andalan Anda itu nggak cuma pinter ngoding, tapi juga bisa langsung ngobrol sama semua file dan tool yang Anda pakai sehari-hari. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal bongkar habis cara menyambungkan agen AI open code ke dunia nyata pakai yang namanya server MCP. Siap-siap ya, karena ini beneran bisa mengubah cara kerja Anda. Pernah nggak sih ngerasa gini? Anda punya asisten AI yang super canggih, tapi kok rasanya dia kayak kerja di dunianya sendiri ya? Kayak terkurung, terisolasi, nggak bisa nyentuh file atau tool yang justru paling penting buat kerjaan. Ibaratnya punya mobil sport kenceng, tapi cuma bisa dipanasin di garasi doang. Nah, ini dia inti masalahnya. Agen AI kita itu seolah-olah terperangkap di dalam kotak kaca. Dia emang pinter, tapi buta sama dunia di sekelilingnya. Keterbatasan inilah yang bikin dia belum bisa jadi asisten sejati kita. Tapi tenang, hari ini kita bakal pecahin barang-barang kotak kaca itu. Terus gimana cara kita membebaskan si AI ini? Jawabannya ada di 3 huruf, MCP atau Model Context Protocol. Anggap aja ini semacam kunci pas universal yang bisa membuka semua pintu buat AI Anda, biar dia bisa nyambung ke semua hal yang Anda butuhin. Oke, secara teknis MCP itu adalah sebuah standar open source. Artinya apa? Artinya ini bukan teknologi rahasia milik satu perusahaan aja. Ini tuh kayak bahasa universal yang disepakati bareng-bareng sama komunitas. Gunanya, biar AI kayak open code bisa ngobrol lancar sama aplikasi apapun di luar sana, tanpa harus terkunci di satu ekosistem aja. Kalau mau analogi yang paling gampang, coba deh bayangin MCP itu kayak port USB-C di gadget kita. Satu colokan standar yang bisa dipakai buat nyambungin apa aja kan? Nah, MCP ini persis kayak gitu buat dunia AI. Dia bikin semuanya jadi jauh lebih simple dan universal. Oke, cukup teorinya. Yuk, kita langsung praktek. Kita mulai dari hal yang paling dasar dan kayaknya sih paling sering dibutuhin. Ngasih akses ke AI buat ngeliat semua file yang ada di komputer kita sendiri. Ini fondasinya nih. Tujuannya simple aja. Nanti setelah bagian ini selesai, Anda harusnya bisa nanya ke Open Code, coba rangkumin dong isi dokumen di folder proyek gue, dan dia beneran bisa jawab. Yuk, kita wujudkan. Prosesnya gampang banget, cuma 4 langkah kok. Pertama, kita panggil perintah add. Kedua, kita kasih tahu Open Code, hey, kita mau nyambungin sesuatu yang ada di komputer ini, makanya kita pilih local. Ketiga, kita kasih perintah buat jalaninnya, biasanya pakai npx. Nah, yang terakhir dan paling penting, kita buka file konfigurasinya, terus tunjukin folder mana nih yang mau kita pamerin ke si AI. Jadi, ini dia intinya. Kalau ada satu hal yang wajib Anda ingat dari bagian ini, ya ini dia, Open Code MCP Add. Perintah sakti ini adalah gerbang utama buat nyambungin apapun, mau itu folder di komputer lokal atau layanan di internet. Oke, pengaturannya udah beres. Terus, untungnya buat kita apa? Kekuatan baru apa sih yang barusan kita kasih ke AI kita? Dan inilah hasilnya. Anda tanya soal file Anda, dan si AI yang sekarang udah bisa melihat isi komputer Anda, langsung kasih jawaban yang akurat. Dia nggak buta lagi sama lingkungan kerja Anda. Ini adalah langkah pertama yang krusial banget. Oke, nyambungin file lokal udah kita kuasai nih. Sekarang, saatnya naik level. Gimana kalau kita mau nyambungin open code ke layanan online kayak GitHub atau API lain? Yuk, kita jelajahi dunia koneksi jarak jauh atau remote. Gini, secara umum ada 3 level keamanan kalau kita mau nyambung ke tool remote. Kita bakal coba ketiganya, mulai dari yang paling gampang, yang nggak butuh autentikasi sama sekali, terus naik level ke yang lebih aman pakai token API, contohnya ke GitHub, sampai yang paling canggih dan mulus pakai OAuth. Yuk, kita mulai dari yang paling gampang dulu. Banyak banget loh layanan di internet, misalnya API data cuaca publik yang nggak butuh login sama sekali. Nah, nyambungin AI ke layanan kayak gini tuh gampang banget. Lihat deh secepat apa prosesnya. Kita pakai perintah add yang sama, masukin URL servernya, pilih remote, dan pas ditanya soal autentikasi, kita jawab aja tidak. Udah gitu doang, selesai. Toolnya langsung nyambung. Sekarang, kita coba sesuatu yang lebih keren, nyambungin AI ke akun GitHub pribadi kita. Tentu aja, untuk hal sepenting ini, kita butuh keamanan kan? Nggak bisa sembarangan orang akses. Disinilah kunci digital atau yang kita sebut token mulai berperan. Prosesnya sedikit lebih teknis, tapi tenang, masih gampang kok. Pertama, Anda buka pengaturan GitHub, terus bikin yang namanya Personal Access Token. Anggap aja ini kayak bikin kata sandi khusus buat si open code. Penting banget, perlakukan token ini kayak kata sandi, jangan pernah disebar.
Habis itu, kita tambahin servernya kayak biasa, terus tinggal buka file konfigurasi buat nempelin token rahasia tadi. Dan, voila! Ini dia keajaibannya. AI-nya sekarang kenal Anda di GitHub. Dia bisa lihat repositori pribadi Anda, ngecek pull request, bahkan bantu ngurusin isu. Inilah momen di mana open code berubah dari sekedar editor kode jadi asisten developer pribadi Anda yang sesungguhnya. Oke, terakhir, kita sampai ke OAuth. Ini bisa dibilang adalah cara paling canggih, paling aman, dan paling nyaman buat pengguna. Bayangin, daripada ribet copy-paste kunci rahasia, Anda cuma perlu kasih izin lewat browser yang udah Anda percaya. Jauh lebih simpel dan aman. Alur kerjanya ini mulus banget. Anda tinggal add layanannya, terus jalankan perintah OpenCode MCP OAuth. Nanti, browser bakal otomatis kebuka. Anda tinggal login seperti biasa, klik izinkan atau allow, dan beres. Nggak ada lagi tuh pusing-pusing nyari, nyalin, terus nempelin kunci API manual. Nah, setelah kita lewatin semua langkah-langkah teknis tadi, coba deh kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Apa sih yang sebenarnya udah kita capai? Ini bukan cuma soal nyambungin API tool loh, kita udah secara fundamental mengubah kemampuan agen AI kita. Coba kita ingat lagi poin-poin kuncinya. Pertama, MCP itu jembatan universalnya. Kedua, Anda bisa nyambung ke file di komputer sendiri alias lokal atau ke layanan di internet alias remote. Ketiga, koneksi remote itu bisa aman pakai token atau super gampang pakai OAuth. Intinya, Anda sekarang punya kendali penuh buat nyambungin AI Anda kemanapun Anda mau. Jadi, inilah transformasinya. Anda nggak lagi berurusan sama AI generik yang terisolasi. Dengan MCP, Anda sudah mengubahnya menjadi asisten pribadi Anda yang nyambung sama file Anda, tool Anda, dan alur kerja Anda. Mulai dari sini, potensinya benar-benar nggak terbatas. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting. Pertanyaan buat Anda. Sekarang setelah Anda punya kekuatan ini, setelah Anda tahu caranya, alat apa yang bakal Anda sambungkan pertama kali? Dunia Anda, tool Anda, sekarang menunggu untuk dihubungkan.